Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat ya, tetap sehat karena sekarang sehat itu sangat utama di masa-masa pandemi saat ini ya. Ya, mudah-mudahan sudah siap untuk perkuliahan hari ini dan saya akan memulai mata kuliah farmakoterapi sistem saraf pada semester ini ya untuk kelas A. Materi hari ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan dan yang kedua nanti adalah pengantar farmakoterapi sistem saraf. Saya akan masuk dulu pada kontrak perkuliahan ya. Nanti kita akan sedikit menjelaskan ya mengapa Anda penting mengambil mata kuliah ini, khususnya untuk minat farmasi klinik dan komunitas ya. Kemudian apa capaian pembelajaran yang diharapkan ya yang harus Anda miliki setelah mengikuti mata kuliah ini, kemudian apa saja yang akan kita bahas selama satu semester dan pustaka acuan utama yang harus Anda miliki ya. Karena saya rasa untuk farmakoterapi Anda baru mulai di semester ini ya. Kemudian metode pembelajaran apa yang mungkin kita bisa lakukan di saat masa-masa pandemi seperti ini. Dan yang paling penting adalah yang suka diprotes mahasiswa adalah sistem penilaian ya. Sehingga memang ini harus kita omongin atau kita sepakati dari awal perkuliahan sehingga nanti tidak ada protes yang bermunculan. Ya, kemudian nilai itu yang pasti sangat fair ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Ketika Anda ujian, Anda mungkin juga sudah tahu langsung nilainya, atau mungkin ketika ada kuis ya, sesaat setelah kuis pun juga Anda sudah bisa tahu nilainya. Sehingga nilai itu betul-betul transparan. Yang mungkin terjadi kesalahan itu mungkin adalah salah bagi ya, kalau kadang-kadang Excel saya itu suka kena virus ya, kadang-kadang walaupun telah dihitung dengan Excel terkadang juga hasilnya 1-2 mahasiswa juga masih belum tepat ya. Sehingga memang kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan seperti itu, Anda silahkan menghubungi saya atau mungkin nanti dosen pengampu yang lainnya untuk melakukan konfirmasi sehingga nantinya akan dihitung ulang secara manual. Kemudian terakhir nanti adalah pengantar sistem saraf sebelum kita masuk pada farmakoterapi sistem saraf ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa mata kuliah ini bernama farmakoterapi sistem saraf, dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas Farmasi yang mengambil minat farmasi klinik dan komunitas ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan minat industri pun sebenarnya bisa mempelajari materi ini secara mandiri ya, karena juga mungkin ada kemungkinan nanti juga walaupun sekarang ambilnya industri tetapi mungkin jodohnya atau rezekinya bekerja di klinik ya, sehingga ada baiknya juga nanti mahasiswa Fakultas Farmasi di minat industri jika ada waktu yang cukup bisa mempelajari hal ini. Tentu saja bukan melalui pertemuan di dalam kelas seperti ini, tapi mungkin bisa mempelajari secara mandiri melalui platform yang lain ya, seperti YouTube dan sebagainya. Kemudian bobot dari perkuliahan ini adalah 2 SKS. Perlu saya ingatkan kembali, 2 SKS itu bukanlah hanya sekedar Anda mengikuti perkuliahan melalui via Zoom ini secara daring selama 2 jam setiap minggunya, tetapi 2 SKS ini juga berarti ada tambahan lagi, yaitu 2 kali 50 menit Anda mengerjakan tugas terstruktur setiap minggunya, ataupun ditambah dengan belajar mandiri selama 2 jam setiap minggunya ya. Dengan total minggu untuk satu semester itu adalah 16 kali dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi sekali lagi perkuliahan dengan sistem SKS ini ada tugas terstruktur yang memang wajib diberikan oleh dosen kepada setiap mahasiswa. Jika ada dosen yang tidak memberikan tugas, berarti kuliahnya belum penuh sebenarnya ya, dan ditambah dengan Anda belajar mandiri. Untuk jadwal, karena ini saya sedang studi lanjut, jadi saya memang minta khusus di hari Sabtu karena hari Sabtu biasanya lebih longgar. Untuk kelas A
insya Allah ya, kalau tidak ada halangan merintang, kita akan tetap kuliah dari jam 7 sampai jam 8.40. Sedangkan untuk kelas B nantinya jam 9 sampai jam 11 ya. Untuk masalah jadwal ini tidak kaku seperti ini ya, ada kemungkinan nanti mungkin saya nggak bisa di hari Sabtu jam 7 sampai jam 9. Ada kemungkinan mungkin saya akan mengganti jadwal, itu saja berdasarkan kesepakatan dengan komting dan kelas tentunya ya. Sehingga nanti mungkin ketika ada jadwal yang tidak bisa saya penuhi akan diganti pada hari yang lain yang mana mungkin Anda semuanya bisa. Kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah nantinya mata kuliah ini akan berisi tentang tata laksana terapi ya. Tata laksana terapi itu adalah kasus pengobatan, di mana setiap pasien yang mengalami penyakit, khususnya pada penyakit sistem saraf, tentu saja akan menjalani serangkaian pengobatan. Obat apa aja yang akan diberikan, nah maka ini harus disesuaikan dengan penyakitnya dan kondisi klinis dari pasiennya. Terkadang mungkin pasien sama-sama mengalami satu penyakit tertentu, terkadang obatnya nggak sama. Ya, sehingga di sini diperlukan panduan terapi, kemudian ada monitoring hasil terapi seperti pemantauan terapi obat, kemudian ada monitoring efek samping obat, evaluasi pengobatan, sehingga terapi yang diberikan itu akan mencapai tujuannya. Nah, salah satu terapi adalah terapi dengan obat, yang mana kalau mungkin untuk pengobatan pertama yang berwenang memberikan instruksi terapi dalam hal ini adalah menulis resep, yaitu dokter. Nah, di mana peran apoteker di sini? Nah, peran apoteker itu lebih banyak berperan pada dispensing dan compounding untuk memenuhi resep dokter, kemudian memantau hasil terapi dan memberikan usulan terapi lanjutan ya ketika berdasarkan hasil dari pemantauan terapi obat yang dihasilkan. Jika seorang pasien mengalami suatu penyakit, setelah memperoleh terapi obat dalam jangka waktu beberapa lama, mungkin hasilnya tidak begitu baik atau justru mencapai tujuan terapi, atau mungkin obat tidak berefek. Sehingga apa langkah selanjutnya, apa langkah terapi pengobatan yang harus diambil, maka ini bisa menjadi peran fungsi apoteker di sini untuk memberikan rekomendasi atau usulan terapi lanjutan, terutama untuk pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk pasien rawat jalan. Jadi nanti peran apoteker akan lebih banyak di situ. Jadi mata kuliah ini mungkin juga akan dipelajari oleh tenaga kesehatan lainnya ya, seperti dokter ya, mereka juga belajar farmakoterapi, kemudian perawat, mereka juga belajar farmakoterapi, tapi ini dalam konteksnya masing-masing gitu ya, disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi jangan salah kaprah, di sini kita belajar farmakoterapi bukan untuk menentukan terapi pertama kali, khususnya bagi apoteker ya, tetapi adalah memberikan usulan, pertimbangan, rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas terapi yang akan diperoleh oleh pasien. Nah, sehingga ini sangat penting kenapa Anda belajar farmakoterapi ini. Ya, apalagi farmakoterapi itu adalah terapi dengan obat, yang mana obat ini menjadi ranah utama dari profesi kita, yaitu apoteker. Sehingga memang sangat wajib hukumnya untuk mempelajari farmakoterapi ini, karena saat ini apoteker tidak lagi bekerja dengan fokus pekerjaan mengelola produk atau mengelola obat, tapi sekarang ini apoteker, peran fungsi apoteker telah sampai pada pelayanan obat langsung kepada pasien, bahkan termasuk memberikan obat, memberikan konseling penggunaan obat, memantau hasil terapi dengan obat ya, untuk menjamin
efektivitas terapi obat dan keamanan obat untuk pasien. Ya, sehingga mata kuliah ini diharapkan menjadi bekal utama untuk melakukan pelayanan farmasi berbasis farmakoterapi yang bermutu bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat di sini siapa? Tentu saja pasien, keluarga pasien, bahkan tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pengobatan penyakit pasien, ya, di mana antar tenaga kesehatan pun juga harus berkolaborasi untuk menentukan terapi yang terbaik pada pasien. Salah satunya adalah terapi dengan obat. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini Anda menjadi paham mengapa Anda harus mengambil mata kuliah ini dan harus lulus dalam mata kuliah ini. Ya. Kemudian pokok bahasan yang akan kita pelajari, ya, di sini nantinya akan ada 2 dosen pengampu, yaitu saya sendiri, Janas, dan yang kedua nanti setelah mid semester mata kuliah ini akan dipandu dan diampu oleh Ibu Kiki Damayanti, ya, dengan pokok bahasan yang berbeda tentunya. Nah, untuk saya sementara ini saya baru menampilkan 6, ya, saya masih memilih 1 lagi pokok bahasan, dan mohon maaf memang tidak semuanya berkaitan dengan sistem saraf, karena sebenarnya pokok kajian untuk sistem saraf itu tidak banyak, ya, sehingga mungkin kalau semuanya penyakit sistem saraf kita 10 kali pertemuan sudah selesai, ya. Sehingga untuk memanfaatkan waktu, ya, saya isi mungkin dengan materi lainnya yang tidak ada mata kuliahnya, ya, yang terutama untuk farmakoterapi penyakit tulang dan sendi, ya. Nanti ada gout atau asam urat, ya. Kalau di materi buku ini nanti ada osteoporosis dan lain sebagainya. Nah, yang pertama hari ini adalah tentang overview sistem saraf. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang farmakoterapi pada penyakit depresi, kemudian pada penyakit general anxiety atau gangguan kecemasan, kemudian pada penyakit epilepsi, kejang demam, dan nanti saya tambahkan gout, ya. Nah, untuk materi buku nanti ada chronic pain, ya. Chronic pain ini biasanya bukan penyakit tetapi sebuah gejala yang terkait dengan penyakit kronis, ya. Jadi penyebabnya nanti bisa macam-macam. Kemudian sakit kepala, migrain, insomnia, nah ditambah dengan osteoporosis dan osteoartritis. Tapi nanti ada kemungkinan juga ketika materi ini telah disampaikan pada mata kuliah sebelumnya, nanti akan disesuaikan. Sementara mungkin ini walaupun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan materi di tengah semester, ya. Jadi tergantung kebutuhan. Capaian pembelajaran program studi ini tadi juga sudah saya singgung, ya, yaitu mahasiswa harus mampu, ya, nantinya sebagai calon apoteker, ya. Jadi Anda S1 ini calon apoteker nanti, ya. Ketika Anda selesai S1 Anda mengambil profesi, ya. Walaupun tidak harus gitu, ya. Mungkin ada yang cuma sampai S1 dan tidak berminat melanjutkan ke tingkat profesi, tetapi kurikulum di S1 Farmasi Unwahid ini sebenarnya telah dirancang sebagai kurikulum sarjana yang akan melanjutkan pada tingkat profesi, sehingga nanti diharapkan Anda semua yang menjadi apoteker, ya. Itu harapan kami. Tapi, ya, the choice is yours, ya, atau keputusan itu ada di tangan Anda sendiri, ya. Nah, saya ulangi, ya, untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa harus mampu memberikan usulan atau rekomendasi atau pertimbangan terapi yang tepat untuk berbagai kasus pengobatan pada pasien dengan penyakit sistem saraf. Di sini kata kuncinya adalah memberikan usulan atau rekomendasi terapi. Tentu saja dalam konteks pengobatan, ya, bukan dalam konteks menulis resep, ya. Jadi kita nggak perlu memberikan usulan pada dokter ketika itu adalah pada awal pengobatan, karena memang kewenangan dalam memberikan obat pertama kalinya itu berada di tangan dokter. Ya, dokter juga kompeten untuk menentukan obat pertama kali untuk pasien, karena mereka lebih tahu kondisi klinis
yang dialami oleh pasien saat itu. Nah, peran kita dalam memberikan usulan atau rekomendasi terapi ini lebih kepada jika diminta yang pertama ya. Bisa saja mungkin dokter meminta pertimbangan di awal terapi ketika mungkin ada komplikasi-komplikasi serius atau hal-hal khusus yang menyebabkan mereka membutuhkan pertimbangan apoteker. Tapi lebih banyak nanti ke monitoring hasil terapi atau pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Itu ya yang lebih di sana peran kita nanti akan lebih di situ gitu. Kemudian mahasiswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi terapi pengobatan pada berbagai penyakit sistem saraf ya. Sehingga di sini ketika kita dituntut harus bisa mengetahui atau mengevaluasi hasil terapi, tentu saja kita harus tahu dulu penyakitnya. Setelah tahu penyakitnya, kita juga harus tahu parameter-parameter yang menyatakan seseorang itu sakit. Ya, entah itu hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pengukuran tanda-tanda vital, kemudian kondisi klinis pasien, ya. Walaupun kita tidak menetapkan diagnosa ya, karena biasanya data-data itu untuk menetapkan diagnosa, tetapi data-data tersebut ya, entah itu keseluruhan atau sebagian juga diperlukan untuk menilai efektivitas terapi obat, atau bahkan kita perlu tahu parameter-parameter yang terukur yang menunjukkan bahwa obat itu menimbulkan efek samping atau efek toksik pada pasien. Sehingga pengetahuan tentang gejala, tanda, hasil pemeriksaan laboratorium, patofisiologi penyakit, patogenesis penyakit, ini juga wajib diketahui secara komprehensif oleh mahasiswa apoteker atau mahasiswa farmasi. Bukan dalam untuk menetapkan diagnosa, tetapi lebih tepatnya nanti adalah untuk menentukan keberhasilan atau efektivitas terapi obat dan memonitor munculnya efek samping. Karena pengobatan itu kita harus menjamin bahwa obat yang diberikan kepada pasien itu harus efektif menyembuhkan atau menghentikan perkembangan penyakit, menghentikan gejala penyakit, meningkatkan kualitas hidup pasien. Serta kita juga harus menjamin bahwa obat yang digunakan pasien itu harus aman, tidak menimbulkan efek samping. Ya, belajar dari vaksin yang kontroversial, vaksin di tengah-tengah masyarakat ya, kemarin itu sebelum dikeluarkan izin edar daruratnya oleh BPOM, masyarakat sudah bertanya, apakah obat atau vaksin yang akan digunakan itu efektif? Ya, maka dijawab oleh para ahli, ya uji kliniknya efektif. Apakah aman? Ini yang menjadi kegalauan dan kegelisahan dari sebagian besar masyarakat Indonesia ya, untuk memastikan keamanannya. Sehingga di sini ada suatu kewajiban dari para ahli ya, yang mana di sini apoteker termasuk di dalamnya, ya, memastikan obat itu efektif dan aman sebelum digunakan oleh masyarakat atau pasien khususnya. Kalau vaksin mungkin masyarakat ya, karena vaksin itu diberikan bukan pada orang sakit, tapi untuk mencegah timbulnya suatu penyakit ya, atau upaya preventif. Nah, jadi itu mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran ini harus mampu melakukan monitor ya, mengkaji dan mengevaluasi bagaimana efek terapi dari obat yang telah diberikan. Apakah obat itu efektif dan aman untuk itu. Serta nantinya setelah mampu mengevaluasi dan harus mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut dari hasil evaluasi pada penyakit-penyakit, khususnya pada penyakit sistem saraf. Ya, paham ya? Insya Allah paham ya. Buku acuan utama atau pustaka acuan utama yang kita gunakan dalam perkuliahan ini ya adalah buku farmakoterapi Pathophysiology Approach edisi 10 yang ditulis oleh Biro dan kawan-kawan. Ya. Ini yang wajib Anda miliki ya. Saya bilang miliki bukan beli ya. Kalau beli harganya kalau nggak salah itu 5 juta. Ya,
akan lebih ya. Nanti bisa Anda download ya, atau mungkin minta kepada kakak kelas yang sudah punya ya, filenya cukup besar ya, sekitar 100 mega lah, tapi tidak begitu besar ya. Nanti bisa Anda cari sendiri, bisa sendiri kakak kelas tanya. Dan tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa menggunakan literatur lain ya. Misalnya kalau ada panduan-panduan terapi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, misalnya dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Biasanya mereka juga buat buku untuk panduan-panduan pengobatan pada penyakit yang beredar di Indonesia ya. Kayak TB itu dia kan ada ya, TB, panduan pengobatan TB, bahkan dalam bentuk keputusan Menteri Kesehatan gitu. Dan coba nanti dicek ya, browsing ya, apakah ada panduan-panduan terapi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengobatan penyakit sistem saraf ini. Atau kalau bukan pemerintah, biasanya ada dokter perhimpunan dokter spesialis tertentu ya, misalnya perhimpunan dokter spesialis saraf misalnya. Ya, mereka juga mungkin mengeluarkan panduan-panduan pengobatan, panduan terapi untuk penyakit-penyakit sistem saraf ya. Saya nggak begitu tahu karena tidak terlalu sering membaca itu. Saya lebih suka membaca buku farmakoterapi karangan di Piro ini karena enak menurut saya, runtut, jelas gitu. Kita membacanya enjoy gitu ya. Jadi saya suka dengan tata bahasanya. Oke ya. Kemudian metode pembelajaran. Nah, ini di masa pandemi. Kalau nggak di masa pandemi kita di kelas ya. Saya ke kampus, ya Anda ke kampus, kita ketemu, kita bisa berdiskusi langsung tatap muka. Kemudian kita juga bisa menggunakan model-model lain dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi. Nah, ada 4 sebenarnya yang metode dan model ini yang saya tawarkan. Yang pertama adalah tutorial via Zoom ini, dan mungkin juga bisa juga melalui YouTube ya, tetapi nanti tergantung kondisi. Yang jelas yang pasti Anda telah diberikan fasilitas Zoom oleh kampus sehingga kita akan memanfaatkan ini yang paling utama. Kemudian untuk YouTube itu nanti insya Allah nanti ini kan saya rekam ya, kalau ada saya punya waktu nanti akan saya edit ya, dan saya upload juga di kanal YouTube saya. Dan kalau Anda memang membutuhkan ulangan atau rekaman dari video ini, video pembelajaran, ya nanti bisa main ke kanal YouTube saya gitu ya. Kalau misalnya terutama bagi yang bolos hari ini gitu ya. Saya sudah memikirkan ya bagaimana kalau mahasiswanya bolos, bagaimana kalau mahasiswanya cuma ngidupin Zoom terus ditinggal tidur gitu ya. Kan saya nggak tahu nih ada yang tidur apa enggak. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang tidur ya. Jadi kalau saya sering rapat itu sama teman-teman itu ya cuma gitu aja, kelakuannya sama seperti mahasiswa, ditinggal tidur. Jadi setelah rapat selesai pun dia masih aktif sendiri, akhirnya kita kerjain, kita jadikan host gitu biar pulsanya habis gitu. Ya, tapi insya Allah mahasiswa Fakultas Farmasi Unwahas semuanya rajin, nggak ada yang seperti itu ya. Kemudian nanti mungkin di pertemuan ketiga ya saya akan memberikan kasus-kasus pengobatan ya, sehingga kita juga menggunakan model pembelajaran ini CBL ya, case based learning ya, CBL, atau model pembelajaran berbasis kasus ya. Nah, ini akan saya jadikan sebagai tugas terstruktur. Dan ini mungkin nanti akan dikerjakan oleh Anda ya dengan cara berkelompok, dan insya Allah nanti akan kita presentasikan di pertemuan terakhir dengan saya yaitu pada minggu ke-7 ya. Nah, untuk presentasinya karena ini waktunya terbatas ya, mungkin hanya sekitar 1 pertemuan. Tidak mungkin juga Anda presentasi melalui Zoom, karena melalui Zoom itu biasanya akan lebih lama ya. Lebih lamanya itu biasanya di pergantian orang, sehingga nanti saya akan minta aja Anda membuat dalam bentuk video ya, seperti semester kemarin pada mata kuliah yang kemarin. Jadi nanti tugas terpilih yang bagus menurut saya akan saya tampilkan di kanal YouTube saya ya, untuk bisa dilihat oleh semua orang, tentu saja oleh khususnya pada kelas Anda ya.
dan kelas yang lain ya, karena nanti akan saya mix. Biasanya tidak bagus semua gitu ya, sehingga ada yang salah juga ya, sehingga tidak layak juga untuk ditampilkan. Saya akan kaji saja beberapa, kita jadikan sebagai sumber pembelajaran untuk mata kuliah ini dan menjadi bahan ujian juga ya, karena nanti ujiannya di sini dan di sini itu mesti nanti kalau untuk Anda yang sudah semester 6 ini lebih komprehensif, sehingga memang ujiannya tidak lagi bersifat teoritis ya, seperti Anda semester 2, semester 4 yang ini masih sangat teoritis, sehingga nanti model-model soal ujian dan soal baik itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini telah berupa model kasus. Di sini saya menulis soal ujiannya merupakan multiple choice question tipe A dengan model UKAI gitu ya, karena model ujian kompetensi apoteker Indonesia itu sangat komprehensif ya, dalam satu kasus bisa banyak ilmu yang harus dimiliki untuk bisa menjawab. Kemudian saya kembali di sini diskusi presentasi via YouTube. Nah, hasil evaluasi kemarin saya hasil evaluasi pada semester kemarin ini tidak begitu efektif sih sebenarnya, karena nggak ada mahasiswa yang tanya ya, entah itu sudah paham atau memang malas bertanya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan juga bisa juga Anda diskusikan ya. Saya minta itu lebih dioptimalkan sih di YouTube itu ya. Anda bisa tanya, komen ya. Nanti yang punya tugas bisa menjawab. Kemudian dalam kasus tersebut saya juga menginginkan adanya role playing model, sehingga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya meminta Anda untuk melakukan sesuatu. Misalnya yang paling sederhana, serahkanlah obat itu kepada pasien ya. Serahkan obat kepada pasien itu tentu saja tidak hanya sekedar menyerahkan ya, ini ya obatnya, kan tidak hanya seperti itu, tapi juga akan diisi oleh unjuk kemampuan ya, bagaimana Anda melakukan penyerahan obat ya, bagaimana Anda melakukan komunikasi dengan pasien pada saat penyerahan obat, memberikan informasi penggunaan obat, atau bahkan mungkin ketika pasien menginginkan konseling ya dan edukasi ya, Anda harus bisa memberikan konseling yang baik kepada pasien sebisanya dulu ya. Jadi karena di sini mungkin Anda tentu saja belum banyak mempelajari ilmu komunikasi, ilmu konseling ya, bagaimana cara memberikan konseling yang baik, jadi sebisanya dulu. Nah, itu adalah metode dan model pembelajaran yang saya tawarkan pada kelas ini, mengingat situasi dan kondisi saat ini masih pandemi, sehingga kita masih lebih banyak online ya. Mudah-mudahan efektif ya, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran tentunya ya. Kemudian ini yang terakhir adalah sistem penilaian. Nah, di sini karena ada dua dosen ya, saya dan Bukti, tentu saja nilainya 50-50 ya, 50%, dan karena di sini ada tugas terstruktur ya, tentu saja nanti nilai UTS UAS-nya juga 25%, tugas terstrukturnya juga 50%, yaitu 25%. Ya, jadi dengan gambaran persentase seperti ini, harusnya Anda sudah bisa mengatur strategi bagaimana caranya supaya Anda bisa memperoleh nilai yang optimal. Ya, kemarin lucu ya, di semester kakak kelas Anda, saya minta dia membuat tugas dan video ya, karena kemarin memang belum memungkinkan kita bertemu ya, video presentasi, tapi yang dikirim adalah PowerPoint bukan video. Ada satu kelompok yang seperti itu, dan tentu saja nilai tugasnya sangat minim ya, karena yang diminta video yang dikirim PPT gitu loh ya, sehingga mereka salah dalam mengatur strategi, bikin tugas sekenanya ya, pengirim, tapi nilainya anjlok. Jadi dia protes sama saya, nilai saya kok jelek, saya kan nilai UTS dan UAS-nya bagus. Nah, tugasnya bagus apa enggak? Sehingga itu yang menjatuhkan tugas, karena tugas itu 50% sendiri. Ya, dari awal kan seperti ini sudah disampaikan ya, sehingga Anda
kalau nanti diminta untuk membuat video, maka buatlah video ya. Buat sebaik-baiknya. Tunjukkan kemampuan maksimal Anda, karena dia 50% sendiri. Sehingga ya, walaupun saya nggak berharap ya, kalaupun Anda gagal di UTS atau di UAS, masih bisa diangkat oleh tugas. Sebaliknya, tugas ini juga akan bisa membuat Anda celaka ketika nilainya jelek, ya, walaupun nilai UTS dan UAS Anda bagus. Di sini hitungan matematikanya sudah jelas gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa paham ya. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa paham dan bisa menyikapi ini dengan baik ya. Bagaimana Anda mestinya bersikap dalam menghadapi model pembelajaran seperti ini. Tidak hanya di mata kuliah ini, tapi di mata kuliah yang lain juga. Saya rasa Anda harus mulai menggunakan akal sehat untuk mengikuti perkuliahan di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, mungkin sebagian Anda ada yang sedang menghidupkan Zoom saja tidur, ya, tapi itu adalah pilihan Anda sendiri ya. Walaupun nanti mungkin saya berjanji gitu atau mengupayakan akan ada video rekaman di sini ya, tapi jangan terlalu mengharapkan itu. Lebih baik Anda serius dari awal gitu ya, karena memang di masa pandemi ini serba susah gitu ya. Mungkin orang tua kita juga sangat kesulitan saat ini adalah membiayai kita kuliah gitu ya. Saya sendiri pun kuliah saat ini tanpa beasiswa. Saya juga pontang-panting cari duit untuk menghidupi diri saya sendiri dan membayar uang kuliah saya sendiri gitu ya. Saya ngerti betul bagaimana rasanya cari uang, maka itu tidak boleh disia-siakan ya. Saya tetap harus mengerjakan tugas saya selaku mahasiswa, saya tetap harus mengajar Anda supaya saya dapat uang juga buat bayar uang kuliah saya. Anda bayangkan kalau bagaimana dengan orang tua Anda saat ini. Jadi tolong, pesan saya, jangan sia-siakan upaya orang tua Anda yang telah menyekolahkan Anda sampai saat ini. Balaslah upaya mereka itu dengan cara Anda belajar serius. Anda bisa menjadi seorang sarjana dengan kualitas yang bagus, menjadi seorang apoteker yang kompeten, yang nantinya mungkin bisa Anda balas dengan acara wisuda atau sumpah itu sudah membayar jerih payah mereka. Jadi itu ya tentang kontrak perkuliahan yang saya tawarkan. Jadi tolong kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, mari kita berdiskusi dan bersepakat sebelum kita memulai perkuliahan hari ini.